bahwa hidup itu bukan hanya untuk ngaji aja gitu. Ngaji itu bener, nggak salah sama sekali, tapi jangan orang itu ngaji terus nggak bisa hidup di dunia. Pinter-pinterlah menggunakan pikiranmu. Jadi pikiran bukan hanya untuk ngaji Al-Quran saja, bukan, tapi kalian juga dalam kehidupan terampil. Kalau kalian terampil bisa mengerjakan ini, orang datang tanya gini, kamu bisa jawab, orang menghargai kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, saya akan menyampaikan sesuatu hal-hal yang diperlukan tentang adanya Pondok Al-Mahfudz ini. Pondok Al-Mahfudz ini sebetulnya pondok sudah lama, sudah tua sekali. Jadi yang mendirikan pondok ini adalah ayah saya, Kiai Mahfudz Anwar, beserta ibu saya, Ibu Nyai Abidah Maksum. Dan pondok ini sebetulnya adalah pondok yang berdirinya itu di atas saran dan arahan-arahan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Karena waktu itu ibu saya masih kecil, masih belum sekolah, di sini tidak ada sekolahan putri. Jadi yang ada sekolahan putri itu hanya di Denanyar. Denanyar dari sebelah ini jaraknya kira-kira berapa ya? Ya sekitar 10-11 km gitu. Tapi pada waktu itu masih tahun 1930-an, itu untuk mencapai jarak begitu itu bukan persoalan yang mudah. Tapi alhamdulillah Mbah Hasyim Asy'ari punya dokar, yang pada waktu itu dokar adalah ibaratnya sekarang itu mobil untuk kita bepergian. Jadi ibu saya itu sekolah dari Tebuireng menuju Denanyar tiap hari, yang jaraknya 10-11 km itu. Selesai dari ngaji yang tidak mondok di Denanyar itu kemudian dinyatakan lulus. Tapi ketika lulus juga tidak ada apa-apa, ijazah juga tidak ada, ujian akhir juga tidak ada. Jadi ketika lulus dikatakan ya sudah selesai ngajinya, sudah tidak ada ngaji lagi, cuma gitu aja. Kemudian setelah selesai ngaji itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ibu saya itu disuruh ngajar. Yang diajar itu ya teman-teman main, karena masih kecil, kan umur 11-12 tahun gitu. Yang diajar itu ya teman-teman mainnya ibu saya itu. Waktu itu ibu saya masih tinggal di Tebuireng bersama dengan Mbah Hasyim. Kemudian pada saatnya keluarga Khairiyah dan Maksum Ali ini pindah ke sebelah, ke sini ini, kemudian semua keluarga, berarti ibu saya dan bapak saya, Kiai Mahfudz itu juga pindah ke sebelah. Di sini pengajian terus diteruskan, mengajar di teras begitu diteruskan sampai terkenal, sehingga hampir seluruh anak-anak cewek kecil di sekitar sini ini semuanya adalah muridnya ibu saya. Itu tahun 49 gedung madrasah itu diresmikan, pendiriannya diresmikan. Kemudian saya itu ingat, yang saya itu waktu itu masih kecil, ibu saya itu pidato bahwa yang menyuruh mendirikan madrasah ini adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang tahun 49 ini kita rayakan peresmiannya, tetapi Mbah Hasyim sudah wafat 1 tahun yang lalu. Sekarang sebelah itu, dulunya yang namanya sebelah ya ini, Al-Mahfudz ini yang namanya sebelah itu. Dan sebelah itu terkenal karena Kiai Mahfudz itu memang ahli falak itu, karena Mbah Maksum Ali, bapaknya Mbah Khairiyah, mantunya Mbah Hasyim yang pertama itu, mertuanya bapak saya itu ahli falak. Ahli falak itu pelajaran yang diwarisi dari Mbah Maksum.
ketika ibu saya kembali ke sebelah, karena yang di Jombang itu sudah diasuh oleh adik saya yang paling muda, suaminya yang namanya Kiai Taufik yang sekarang itu sudah ada yang mengasuh di sana, maka ibu saya kembali ke sebelah karena Bu Jamila kan tempatnya di situ, saya di sini. Pondok ini dinamakan pondok apa? Karena rancu dengan sebelah yang situ, gitu. Karena sendiri-sendiri akhirnya. Jadi maka di sini dinamakan sebelah Al-Mahfud. Supaya Pak orang pasti ingat, pasti tahu kalau Al-Mahfud itu sebelah, kalau sebelah itu falak, kalau falak itu ya Mahfud, itu jadi satu pengertian. Jadi begitu kita namakan di sini Al-Mahfud, orang sudah nggak tanya-tanya lagi, oh sebelah itu, ya sebelah ini. Nah, Musyorof itu yang mengarang adalah Kiai Masum, ya sama-sama kita paham ya. Sebetulnya ilmu ini, ilmu Musyorof ini ilmu tingkat tinggi sekali, yang itu dipakai di Al-Azhar, tingkatnya perguruan tinggi Al-Azhar lagi, orangnya berbahasa Arab lagi, tingkatannya itu di situ. Jadi pemahaman itu ini maksudnya kitab Syarah Amsilatus Tasrifiyah ini bisa dipakai hanya untuk perguruan tinggi kelas tinggi. Nah, anak-anak kalian diajari itu nggak paham, belum kuat dasarnya itu. Karena itu apa? Perubahan itu perubahan apa ya, kalimat kata ya dalam bahasa Arab. Kalau begini menjadi apa isim, kalau menjadi fi'il ada fi'il mudhari', fi'il amar, itu anak-anak di sini belum paham gitu loh. Tasrifiyah itu kan dibagi segitu banyak. Asalnya cuma fa'ala yaf'ulu fa'lam, tapi kemudian fa'ala yaf'ulu ada, fa'ala yaf'alu ada, fa'ala yaf'ulu ada. Itu nggak ngerti anak-anak itu kenapa begitu, tuh nggak ngerti. Diajari juga nggak ngerti, memang dasarnya belum ada. Gitu. Maka di sini tidak diajarkan itu, sekedar pengetahuan ngerti gitu saja. Karena kalau didalami belum bisa anak-anak itu. Ini soal bahasa, bukan soal ilmiahnya pengetahuan, tapi soal bahasa. Kenapa kita ambil Al-Quran ya? Kalau Al-Quran itu adalah keperluan hidup manusia. Sedangkan tasrifan sorot bukan keperluan hidup. Orang nggak bisa sorot tidak apa-apa, gitu aja. Cuma kalau orang bisa sorot tandanya orang itu hebat, pinter, gitu aja. Tapi kalau orang nggak bisa ngaji, berarti orang itu Islamnya nggak pas, nggak sempurna, karena dia nggak bisa ngaji. Kenapa? Karena sumber peraturan, sumber hukum, sumber tata pergaulan hidup, sampai dengan bagaimana mati, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Harapan saya untuk saudara di sini, biasanya orang pondokan itu hidupnya satu sisi, yaitu ibadah, ngaji, ibadah saja seperti itu. Ini kemudian dianggap oleh orang umum, dianggap kekurangan pondok, dan dianggap orang pondok itu nggak pintar apa-apa kecuali pintar ngaji itu. Maka kita menghindari itu supaya anak-anak ini juga mampu hidup di dunia sebelum mati, maka diajari macam-macam di sini ini. Yang terutama adalah membuat malam keakraban itu. Itu malam keakraban kan harus kalian kelola sendiri. Kalian harus merencanakan apa temanya, apa acaranya, bagaimana dananya, bagaimana menyuguhkannya, kan kalian diajari, kalian kerjakan sendiri. Maksudnya anak-anak itu dilatih untuk menempuh hidup yang akan datang. Itu kamu harus mikir mau bikin apa. Oh, kalau mau bikin ini acaranya begini itu dan sebagainya. Terus untuk koperasi ini kan latihan bisnis kita. Orang pondok biasanya nggak pinter bisnis, maka kita bikin koperasi ini. Nah, tapi semua itu kan butuh penanganan, butuh pengajaran, butuh latihan, butuh praktek sebagainya. Itu ya kita masukkan sedikit-sedikit. Tapi insya Allah dengan kebiasaan kalian bisa menyelenggarakan malam keakraban. Kan kalian bikin sendiri acaranya, mau bikin nyuguhkan nari apa nyanyi, kan kalian bikin, belajarlah mikir untuk menentukan dirimu sendiri itu. Kemudian belajarlah di bisnis, di koperasi itu. Jadi di dunia kita juga pinter, itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan difahami oleh anak-anak bahwa yang kita kerjakan di semua ini adalah melatih anak-anak itu untuk terampil hidup di dunia dan mempunyai bekal yang kuat untuk hidup di akhirat nanti. Ini tujuan kita itu.
Karena doanya kan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ujung-ujungnya apa? Wa qina adzabannar.